Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, namaku Riri Ismayanti, kelas WKA 2 2019, Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik pembahasan. Apakah bisa ditebak pembahasan apa? Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan resiliensi diri. Apakah kalian sudah tahu apa itu resiliensi diri? Dan apa saja yang termasuk ke dalam resiliensi diri? Baik, untuk selanjutnya, tonton video ini sampai habis. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi resiliensi diri, faktor resiliensi diri, macam-macam resiliensi diri, karakteristik resiliensi diri, akibat resiliensi diri rendah, dan cara meningkatkan resiliensi diri. Tahukah kamu apa itu resiliensi diri? Ya, betul sekali. Resiliensi diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap berbagai tekanan dan masalah dalam kehidupannya. Selain itu, resiliensi diri juga merupakan kemampuan individu bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkualitas dalam berpikir, berperilaku, menjalin hubungan sosial, dan bertahan dalam keadaan yang buruk. Selanjutnya, faktor resiliensi diri. Secara umum, faktor yang melatar belakangi munculnya resiliensi diri terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan kognitif, konsep diri, harga diri, kemampuan sosial, gender, dan ketertarikan pribadi. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan masyarakat, kondisi, serta situasi yang memungkinkan. Menurut Resnick, Quitter, dan Roberto, faktor resiliensi diri diantaranya: pertama, harga diri. Ketika individu dihadapkan pada suatu permasalahan, harga diri yang dimiliki oleh individu akan membantunya dalam menyelesaikan permasalahannya, membantu individu agar tetap tegar, dan menumbuhkan kepercayaan diri bahwa dirinya mampu melewati segala sesuatu yang menjadi permasalahannya. Yang kedua, adanya dukungan sosial. Ketika individu berada pada situasi dan kondisi yang sulit, maka dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar sangat membantu individu untuk selalu tenang, percaya diri, dan fokus dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahannya. Yang ketiga, spiritualitas, yaitu ketika individu memiliki permasalahan, dirinya percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya dalam mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dan yang terakhir, emosi positif. Dengan adanya emosi positif, individu dalam menghadapi berbagai persoalan dapat menerima secara ikhlas dan menerima respon yang lebih bervariasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, macam-macam resiliensi diri. Di antaranya, pertama, resiliensi psikologis merupakan tipe resiliensi yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengatasi berbagai macam disfungsi psikologis. Yang kedua, resiliensi emosional merupakan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan berbagai pengalaman krisis yang menuntut adanya sebuah respon emosional. Dan yang terakhir, resiliensi akademik merupakan tipe resiliensi yang berkaitan dengan kemampuan individu atau peserta didik untuk mengatasi tekanan yang dihadapi dalam proses pembelajaran atau pengerjaan tugas sebagai seorang siswa di sekolah. Karakteristik resiliensi diri. Di antaranya, pertama, rasa diri. Self atau diri yang kuat dibuktikan dengan harga diri, kepercayaan diri, percaya terhadap kemampuan diri, pemahaman diri,
orientasi masa depan yang positif, kemampuan untuk mengelola perilaku dan emosi yang negatif, ketabahan, ego resilient, dan mekanisme pertahanan diri. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal yang spesifik untuk menghadapi hidup yang penuh dengan berbagai kesulitan dan tekanan, yaitu meliputi konsep sosiabilitas, ekspresi emosional, dan pemahaman interpersonal. Yang ketiga, penilaian realistik terhadap lingkungan. Individu yang resiliensi memiliki kemampuan dalam membedakan antara hal yang mungkin dapat dilakukan dan tidak mungkin dapat dilakukan, serta dapat menilai konsekuensi dari tindakan secara realistik. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan untuk fokus terhadap tujuan dan memecahkan masalah dapat meningkatkan inisiatif, kendali diri, dan optimis. Selain itu, keterampilan pemecahan masalah yang fleksibel, orisinil, dan kreatif merupakan komponen penting yang layak dipertimbangkan untuk pengembangan resiliensi individu. Selanjutnya, akibat atau dampak resiliensi diri yang rendah. Nah, teman-teman, jadi ketika siswa atau peserta didik memiliki kemampuan resiliensi diri yang rendah akan berakibat pada: pertama, siswa akan merasa putus asa dan tidak berguna ketika mendapatkan nilai ujian yang rendah. Kedua, tidak memiliki rasa percaya terhadap kemampuan yang ia miliki. Ketiga, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan orang baru dan lingkungan yang baru. Keempat, memiliki perasaan yang mudah tersinggung atau sulit dalam mengontrol emosi yang tidak stabil. Kelima, kurang memiliki motivasi yang tinggi untuk maju menuju perubahan yang lebih baik. Keenam, mudah menyerah ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. Ketujuh, sulit menerima kenyataan yang begitu pahit. Kedelapan, membuat keputusan yang tidak benar ketika menghadapi permasalahan. Dan kesembilan, melampiaskan diri dengan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Contohnya seperti terlibat narkoba maupun perilaku seks bebas. Dan terakhir, cara meningkatkan resiliensi diri, diantaranya sebagai berikut. Untuk meningkatkan resiliensi diri siswa dapat dilakukan dengan adanya dukungan sosial. Teman-teman, apakah sudah tahu apa itu dukungan sosial? Tepat sekali, dukungan sosial merupakan bantuan yang diterima oleh individu dari orang lain atau sekelompok orang di sekitarnya dengan membuat penerima atau individu itu merasa nyaman, dicintai, serta dihargai. Dukungan sosial dapat bersumber dari orang-orang yang memiliki hubungan yang berarti bagi individu, seperti keluarga, teman dekat, pasangan hidup, rekan kerja, saudara, dan guru di sekolah. Nah, dukungan sosial tersebut dapat berupa: pertama, dukungan emosional, mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai, serta diperhatikan. Kedua, dukungan penghargaan, mencakup ungkapan hormat, penghargaan positif untuk individu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan dan perasaan individu, serta perbandingan positif orang tersebut dengan orang lain. Ketiga, dukungan instrumental, mencakup bantuan langsung seperti menolong dalam mengerjakan sesuatu ketika individu mengalami kesulitan. Dan terakhir, dukungan informasi, mencakup pemberian nasihat, petunjuk-petunjuk, saran-saran, atau umpan balik yang diperoleh dari orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, kemampuan resiliensi diri yang dimiliki oleh seorang individu dapat membantu individu tersebut dalam menghadapi dan mengatasi berbagai macam situasi yang sulit, serta dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup.
Dalam bidang pendidikan itu sendiri, resiliensi akademik dapat diartikan sebagai kemampuan seorang siswa untuk sukses di bidang akademik walaupun dirinya berada pada kondisi yang membuatnya sulit untuk berhasil. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya kemampuan resiliensi diri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tanamkan kemampuan resiliensi di dalam diri kita, sehingga kita semua mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan mampu mencapai tujuan hidup yang bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa.